terpaksa kami jual. Salah satu ulah atau impact pembelajaran dari adik saya yang waktu dia punya bisnis, punya pesanan di pesawat telepon Bapak Ibu zaman waktu itu, dan begitu pesanannya sudah dibikin, ternyata pada hari hanya dibatalkan. Padahal membuat pesawat telepon ribuan itu menggadekan rumah ibu saya, Bapak Ibu. Ya, karena dibatalkan, ya kita nggak ada pilihan, kami terpaksa keluar dari rumah tersebut dan rumahnya harus dijual murah di Jalan Dewi Sartika, ya di alun-alun Bapak Ibu. Itu harganya normalnya 2,5 miliar tahun 2007. Tapi waktu itu kami jual murah hanya 1,5 M, Bapak Ibu. Ya, pun masih dicicil sama pembelinya. Saya punya ilmunya, saya nggak punya kapasitasnya, sehingga terpaksa kami hijrah ke CNN. Apa itu CNN? Si tutup. Ya, makanya waktu saya merubah mindset, merubah doa saya, ya Allah, saya punya rumah di Bandung Utara senilai 1 M. 2 tahun berikutnya, 2007, 2008, 2009, terkabul Bapak Ibu, alhamdulillah. Saya punya rumah di dekat KPAD, di dekat Setiabudi Bapak Ibu, yang waktu itu hanya 42 klaster. Pemiliknya rata-rata orang yang sudah kaya. Tapi waktu itu saya masih tampak kaya, ya. Saya memantaskan untuk sudah kaya, makanya saya berani transaksi KPR senilai 850 juta tahun 2009. Ya, artinya memang saya qualified waktu itu KPR, Bapak Ibu. Ya, KPR saya qualified kan saya punya income antara bahkan di atas 60 juta waktu itu. Tapi Bapak Ibu, saya nggak cukup itu karena kebodohan saya waktu itu, karena minimalisir kapasitas saya, ilmu saya KPR lagi, Bapak Ibu. Ya, setelah sampai punya income besar, saya KPR lagi, kok di Cikarang. Begitu keluar tol, sebelah kanan ada ruko, Bapak Ibu, itu saya beli di saat rukonya belum jadi. Pun per bulan 19 juta. Sehingga tahun 2009-2010, saya pernah punya cicilan 33 juta per bulan. Belum kartu kredit 14, Bapak Ibu. Ya, itu namanya easy come, easy go. Ya, kelihatannya saya tinggal di perumahan elit, tinggal sih saya punya, karena saya sewain waktu itu buat kantor, Bapak Ibu. Sehingga saya punya rumah, per bulannya saya bayar 15 juta, awalnya 8 jutaan, begitu lewat 2 tahun. Floating, jadi di atas 1 juta saya bayar. Rumah tersebut saya pertahankan, rukonya saya lepas. Ya, nah, tapi saya bersyukur semenjak tahun 2012-2013, Bapak Ibu, ketika saya dihadapkan dengan hutang, saya pun pernah mengalami apa yang saya alami. Saya dulu 2023 saya berpikir, gimana cara saya keluar dari hutang? Ya, saya belajar banyak, salah satunya adalah alokasi aset. Saya belajar dari Pak Tung di Sumaringin, jangan sampai Bapak Ibu katanya punya aset tapi justru liability. Kelihatannya kaya padahal miskin, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya belajar banyak, saya Pak Tung di Sumaringin. Ya, saya juga mengenal dengan Pak Mat. Ya, beliau adalah sahabat saya dari tahun berapa saya lupa juga. 2010 ya, yang jelas saya pernah beberapa kali beli emas lewat beliau. Jadi di bank, Bapak Ibu, beli simpan. Saya belum ada partner saya yang pas secara company waktu itu. Ya, saya pas senang sama beliau waktu itu. Ya, ujung-ujungnya Bapak Ibu ya. Nah, tapi sekali lagi dari pengalaman pahit yang sudah saya lewati, saya ambil pembelajarannya, Bapak Ibu, bahwa yang benar bukan easy come, easy grow, tapi easy come, easy grow. Grow, Bapak Ibu. Ini sudah saya tulis untuk mengingatkan diri saya dan buat teman-teman. Easy come, easy grow. Nah, hari ini Bapak Ibu, workshop segitiga emas ini lebih prioritas untuk bagaimana ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan income-nya Bapak Ibu bisa, bahasa Jermannya bisa ngecak nih. Apa ngecak nih? Bisa memanage, ya, memanage. Karena tidak sedikit orang yang sudah punya income besar, tapi karena nggak punya ilmu bagaimana memanage income-nya, memanage asetnya, memanage utangnya,
Sehingga ya jadinya isikan isi go. Ya, kita hari ini pengen isikan isi go. Dan alhamdulillah seiring dengan penambahan anak saya sekarang 8, ya, saya juga diikuti dengan jumlah properti saya juga masih 9, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Saya juga sudah dilengkapi dengan emas. Ini yang bikin saya tahun 2017 Allah memampukan saya, memanggil saya untuk berangkat haji. Umumnya orang ibu selama 10 tahun, 15 tahun Bapak Ibu berangkat haji. Tapi waktu itu kodamulahnya Allah memampukan saya hanya 3 bulan bisa berangkat haji dengan istri saya Bapak Ibu. Ya. Dan kemarin pada waktu pandemi Bapak Ibu, bersyukur alhamdulillah meskipun saya posisi tidak menerima gaji Bapak Ibu, ya, saya bukan orang yang digaji orang Bapak Ibu, saya bersyukur alhamdulillah masih bisa bertahan dengan aset emas dan properti yang saya miliki Bapak Ibu. Inilah pentingnya Bapak Ibu bagaimana mengalokasikan aset berapapun income yang Anda terima. Ya. Nah ini sebagai program yang saya sampaikan, tentunya saya akan sapa dulu teman-teman, Dr. Darwis, Ibu Dr. Darwis, Ibu Rita, ya, Ibu Rita, Pak Sudirman, Pak Tubagus, baru ini saya mengenal beliau, ya, alhamdulillah tidak ngomong besar, langsung twing, ternyata sesama Cileru ini. Nah, dari bersama-sama dari Jawa Tengah, kami sekarang tinggalnya satu kecamatan, ya, Pak Tubagus Ismail. Pak Bogi, oke, Unive, kemudian Pak Adi Bunda, mudah-mudahan dengan positif semakin banyak gunanya. Jangan dipakai. Ya, kemudian Pak Syaiful, oke, berarti yang belum hadir Dr. Syaiful ya. Ya, ada 2 Syaiful yang saya lihat. Oke, nanti Mas Rahmat kalau dibantu follow up. Kemudian Ibu Yuke dan satu lagi Cika. Is it your daughter? Ya, ini sudah salah satu cara untuk menjadikan apa itu regenerasi. Ya, regenerasi karena maknya sudah mulai loading. Supaya ada yang ngasih reminder ya. Reminder ketika mamanya terlalu banyak shopping yang konsumtif, nanti anaknya ingat, mendingan shopping emas aja daripada shopping yang konsumtif. Baik, terima kasih kehadirannya yang di konten juga sama, ada kurang lebih berapa orang Mas Ahmad? Saya sapa dulu, 6 orang. Ada teman kuliah saya sudah 28 tahun berpisah dari Bengkulu ya, Pak Samad Sudarman Jaya, beliau dosen terkenal di sana Bapak Ibu, dosen bahasa Inggris. Saya tidak lanjut sebagai dosen, mohon maaf. Oke, kemudian ada Pak Alfred dari Jakarta, saya hafal beliau tapi belum pernah ketemu dengan Mas Alfred Bapak Ibu. Kemudian ada lagi siapa Mas? Pak Chandra dari Solo, ya beliau orangnya lagi getol-getol belajar waktu Semaringin, oke, no problem, gak ada kata telat Pak Chandra, oke, tetap belajar, tetap ambil action, ya. Kemudian siapa lagi? Bang Ical, ya Bang Ical, pastikan Bang Ical boleh berdua sama istrinya di rumah nggak apa-apa, tapi tetap puasa ya, boleh ciuman di rumah ya. Oke, siapa lagi? Bu Mirna. Bu Mirna, nah ini Bu Mirna belum mengenal Bu Mirna. Beliau dari mana? Dokter Saiful, monggo silakan. Ya. Itu jaketnya nggak apa-apa, di situ saja nggak apa-apa minta izin. Ya. Bu Mirna tinggalnya di mana? Selamat siang Pak, saya dari Bandung Pak. Oh belum ada jam. Stay tune, stay di mana ya nanti. Oke. Kita siapa lagi yang saya belum kenal? Ya, Bu Nana. Bu Nana. BSD, oke, Sri, ya, nama lainnya Bu Nana, ya, biar ada kembali pada baik, hari ini Bapak Ibu ada 3 sesi pertama nanti sampai jam 3 atau jam 3.30, nanti kita lihat situasional untuk sholat akarnya, biar bisa menyesuaikan, ya, kemudian nanti sesi kedua kita lebih ke prakteknya Bapak Ibu, ya, sesi ketiganya kita closing supaya kita bisa take action lebih banyak, ya.
Sesi ketiganya kita bisa take action lebih banyak dan nanti kita buka bersama. Waktu ini di workshop ini sekali lagi santai, tapi lebih fokus. Silakan ketika ada permasalahan, ada pertanyaan yang clear, Bapak Ibu punya kelebihan. Baik yang ada di online, silakan Anda chat yang di online, yang pertanyaan di online. Kemudian yang di sini Bapak Ibu kalau ada yang belum jelas, nanti langsung ditanyakan saja. Ya, pembicara hari ini sebenarnya adalah Pak Mat. Beliau nama lengkap dari Pak Jaswa. Pak Mat itu link videonya apa? Ya, nama lengkapnya bukan nama kayaknya Pak Mat. Ya, nama lengkapnya adalah Haryanto Chandra. Ya, tapi Chandranya pakai TJ, ya, makanya disingkat dengan Mat. Ya, Pak Mat. Ya. Beliau adalah praktisi, ya, fokus di bidang logam mulia dari tahun 2008 sampai sekarang, Bapak Ibu. Ilmu beliau sangat langka dan di atas standar, hampir mirip-mirip ilmunya Bosnen, Bapak Ibu. Ya. Cuma bedanya di sini beliau memang fokusnya di bisnisnya adalah di bisnis logam mulia dan ekonomi bisnis, Bapak Ibu. Ya, baik. Nanti kita lebih santai, lebih banyak tanya jawab. Mari kita sambut Pak Mat. Monggo sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga buat yang online, tetap semangat. Juga yang offline, terima kasih. Kalau siang hari ini kita sama-sama di sini belajar dari sesuatu yang saya dapat karena saya kebanyakan baca dari tahun 2007. Dan saya memang bukan background di bidang ekonomi. Background saya justru di bidang pariwisata. Ya, pariwisata setelah dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, saya berpesiar 3 tahun keliling. Lalu setelah itu saya coba tantangan yang lain, coba membangun bisnis sendiri. Di bidang apa? Di bidang edukasi. Karena pada saat itu juga saya mendahului Mas, saya tidak terlalu tertarik dengan berpikir. Jadi dari apa yang ditabung, saya coba putar di dalam bisnis. Nah, tapi yang menjadi selalu pertanyaan saya adalah kenapa Tuhan tidak lagi menggunakan emas dan perak? Itu yang menjadi pertanyaan saya di tahun 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 saat lulus kuliah. Saya coba cari sumber sana, cari sumber sini. Ini mengatakan begini, ini mengatakan begitu. Wah, saya kaget. Ini ada benang merah apa ini? Bisa ya? Kemudian saya coba cari lagi sumbernya dan muncullah materi. Pada saat itu saya sempat edukasi di beberapa institusi untuk gadai. Pentingnya gadai emas sebagai alternatif lebih murah ketimbang beli langsung di tahun 2011-12. Nah, kemudian di 2013, 14, 15, 16, 17 harga emas tak, saya juga nggak punya saya coba juga bisnis yang lain di bidang kripto, di bidang kuliner. Mungkin bukan jalannya, akhirnya bisnis itu juga nggak jalan, malah merugikan. Akhirnya saya coba untuk mulai lagi mengedukasi di bidang logam mulia. Nah, saya bersyukur sekali ketemu dengan Pak Jaswa. Jadi setelah 10 tahun saya tidak mengedukasi, sekarang ini edukasi perdana yang saya lakukan secara formal ya. Kalau secara informal saya ngobrol dengan teman-teman 3 jam, tapi itu membahas sistem. Ada yang salah dengan sistem keuangan di emas. Itu saya bahas selama beberapa tahun dengan teman-teman. Lalu kali ini kita berhasil mengatur acara. Persiapannya singkat sekali ya Pak Jaswa ini ya. Persiapannya hanya 1 minggu. Bapak Ibu bisa kumpul di tempat ini, termasuk juga yang online. Ini suatu hal yang luar biasa dan saya berharap semoga ini bisa menjadi berkah. Ilmu itu harus dibagikan, disiarkan supaya bermanfaat buat banyak orang. Dan kalau kita membagikan ilmu ini harus serius. Jadi saya tidak mau sepotong-sepotong. Pada awalnya saya mau membagikan selama 8 jam. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi saya coba pertajam lagi poin yang terpenting supaya materi ini bisa sampai dalam waktu yang lebih singkat. Nah, jadi setelah saya rangkum bisa 3-4 jam dengan break dari 5 jam. Makanya pada siang hari ini Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini. Pertama kita harus memperkuat iman. Zaman sekarang ini makin ke
atau di Medan, dia sedang tidak baik-baik saja. Masih percaya. Nah, iman itu harus punya ilmu, ya belajar ilmu agama. Supaya imannya kuat. Kalau bilang saya punya iman, tapi nggak pernah belajar ilmu agamanya. Kita mau berhasil di dalam usaha, kita mau punya aset, kita harus punya. Yang kedua adalah ilmu. Nah, siang hari ini kita mau membahas tentang keuangan karena ujung-ujungnya semua membahas duit dan uang itu takut. Ya, karena kita sungkan ngobrol uang dengan keluarga, dengan anak, ujungnya nanti minjem duit lah, ujung-ujungnya nanti ngajak bisnis. Karena kan kita mau membahas ilmu keuangan, ternyata sistem keuangan ini tidak diajarkan di sekolah. Itu yang maksud materi ini baru preview. Yang ketiga adalah kita memiliki imun. Kita tadi belajar ilmu agama, kita belajar ilmu keuangan, kita belajar ilmu kesehatan nanti supaya yang ketiga ini tercapai. Kita imun, kita kuat. Ketika ada krisis, keluarga kita, keuangan kita imun. Ketika ada penyakit, ketika ada pandemi, kita bisa mengcounternya dengan obat-obatan herbal. Ketika ada masalah ini dan masalah itu, kita bisa mengcounternya dengan ilmu yang Bapak Ibu sekarang pelajari sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalkan Bapak Ibu di sini saya tidak tahu ada yang ahli di bidang kedokteran, ada yang ahli di bidang penerbangan dan lain-lain, itu sangat saja dipelajari. Yang penting ilmu itu adalah benar. Nah, pada siang hari ini materi yang ditampilkan sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita mau sama-sama belajar, kita mau fokus dalam 2 jam ini di sesi pertama melihat sistem yang bermasalah. Ya, melihat sistem yang bermasalah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau belajar secara online, memang ada keterbatasan dan saya pun belajar dari materi-materi ini, saya rangkum sendiri. Saya baca artikel ini, pembandingnya ini, seperti menyusun tesis. Nah, di sini kita membahas ada krisis, ada juga peluang. Kalau saya membahas krisis tanpa peluang, kita di sini menjadi pesimis. Buat apa kita hadir di sini? Ya toh nanti dunia akan krisis, nggak ada solusinya. Kita ini. Ya, tahun 98 berapa banyak perusahaan yang bangkrut, tapi berapa banyak yang jadi tajir. Nah, saya di sini tidak menjadikan kita semua, baik yang online yang offline, akan jadi tajir. Tidak. Tetap aman dari aset yang Bapak Ibu punya. Kaya, daya belinya stabil. Yang lain apa? Aku untung, nggak ada keuntungan. Tapi yang paling pertama adalah kita mengamankan aset. Pergunakan 5 tahun sebelum kita amankan dulu. Jangan sampai buang sia-sia atau malah dirampok sistem. Dirampok oleh sistem. Ya, silakan. Tapi saya ajak Bapak Ibu minta tertib, jadi kalau saya minta baca materinya, ya. Jadi biar kita sama-sama dari 2 arah, santai kita diskusinya santai. Nah, saya kaget dengan yang ini. Yang ini saya sudah sering baca bukunya 20 tahun terakhir. Pendidikan di sekolah tidak mengajarkan soal keuangan, dan pendidikan sejati sebetulnya setelah kita lulus dari sekolah itu hanya pendidikan akademik, tapi pendidikan spiritual, emosional itu dimulai dari luar sekolah. Nah, dari buku-bukunya itu dia banyak membahas tentang sistem. Ya, semua orang bekerja untuk sistem. Makanya di dalam buku Robert Kiyosaki itu ada business owner dan investor itu membangun sistem. Itu kuncinya, membangun sistem sehingga mereka kaya. Kenapa membangun sistem? Karena yang di kuadran kanan, sistem yang ada sekarang itu jual di rokok. Banyak yang nggak paham itu siapa, nanti pakai bisa dibilang sendiri. Itu orang yang paling ditakuti di Amerika. Presiden-presiden semua ikut dengan dia, dan dia merancang sistem pendidikan di sekolah 120 tahun yang lalu. Bukan hanya sekolah, militer, kedokteran, sosial, budaya, itu semua diatur oleh beliau, dan beliau membiayai siswa-mahasiswa berprestasi di seluruh dunia untuk bekerja untuk sistemnya beliau.
Dan beliau adalah salah satu yang mengendalikan negara Kristen. Nah, di sini ada 3 era bisnis. Dibaca yang pertama. Agraria tahun 1492 menjadi 12%. Ya, baik. Nah, di dalam 3 era bisnis ini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang agraria. Di mana peranan emas ini di 3 era ini. Kemudian pola pikir kita untuk berbisnis sesuai. Pola pikir orang yang berbisnis di bidang agraria adalah saya mau usaha. Gak apa-apa kalau memang mau di bidangnya punya lahan. Pola pikirnya orang di bisnis agraria. Saya mau usaha. Modalnya itu harus punya tempat, yaitu lahan. Tidak salah itu, tapi main seperti itu. Di era digital ini bisa dilakukan, bisa tidak. Jangan sampai mindsetnya tukar-tukar. Kita mau bisnis di era digital, tapi mindset kita era agraria. Itu nggak akan berhasil. Ya, berikutnya sebelahnya industri 19 sampai 19 itu Pancasila. ya. Di era agraria ada 2 kelas sosial ya. Ada yang tahu kelas sosialnya apa? Di tanah sama. Betul. Tapi saya kan orang kaya orang miskin. Yang punya tanah kaya, yang olah tanah orang miskin. Nah, di era industri ada 3 kelas. Apa aja tuh? Kita diskusi. Pemilik modal, orang kaya, tenaga kerja, ya, tadi saya dengar ada guru, ya, tenaga kerja dalam hal ini level direksi, direktur, manajemen, level manajerial. Nah, ini dimulai di tahun 1492 saat Columbus menemukan benua Amerika, industri kapal begitu maju di Eropa, ya, sehingga membentuk 3 kelas. Nah, kalau mindset di orang era industri, saya mau kaya, saya mau berhasil, saya mau bisnis, saya harus punya tempat, saya harus punya karyawan. Nah, kalau mindset seperti itu juga jangan modal dari mahasiswa baru lulus kuliah berpikir era industri mau bisnis besar. Maaf kata dari keluarga sederhana, bapaknya bukan pengusaha, yang nggak akan berhasil. Mindsetnya harus dirubah. Ketika mau bisnis di era digital, jangan mindset karena agraria, jangan mindset karena industri. Tapi yang bisnis di bidang agraria sekarang banyak yang masih sukses di bidang ini, banyak di 2 bidang ini. Bagaimana mereka sukses? Nanti nyambung di sini ya. Di era digital, apa yang harus mereka lakukan? Kecepatan. Nah, sekarang ke era digital. Era digital harus bisa pun sampai dengan sekarang ada banyak kelas sosial. Baik, terima kasih Pak. Nah, kalau di sini kita lihat zamannya sudah lewat ribuan tahun. Itu sudah lewat 500 tahun, itu baru lewat 30 tahun. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini kan bukan di sini. Ini yang kita, tapi ada di sana. Nah, kesempatan nih 30 tahun ini sejak ditemukannya tahun 91 internet. Nah, 5 kelas sosial apa aja? Saya tahu minimal. Kalau IT. Di sini tuh ada 5 kelas. Kalau ini kan 3 kelas, orang kaya, orang miskin, orang yang sederhana, yang biasa-biasa. Kalau di sini ada 5. Ada orang super kaya, ada orang kaya, ada orang yang kelas menengah, ada orang miskin, ada orang super miskin. Ya, super miskin itu artinya apa? Dia gagal dan punya utang. Orang miskin itu nggak punya apa-apa, cukup miskin, asetnya 0. Tapi orang super miskin dia punya utang. Nah, tapi ada orang super kaya. Nah, bisnis mereka apa? Tidak perlu tanah, tidak perlu pegawai, bisnisnya cukup ini. Dan contohnya banyak sekali ya. Facebook, media, dan lain-lain. Tetapi bisnis di era digital ini membuka kesempatan kepada kita semua, apapun usahanya, apapun usaha Bapak Ibu,
mau jualan keripik, mau jualan kaos, apa? Punya modal, yang modalnya ratusan miliar, triliun, amin. Banyak yang rugi. Tapi kalau Bapak punya bisnis kecepatan, dia sudah berubah nih, bahwa ekonomi konsep itu juga pintar. Cepat, Pak. Dia cuma bilang kecepatan ini ya, saya coba baca. Masih maksudnya bahasa Inggris pusing, tapi saya coba baca. Saya cuma saya simpulkan sederhananya ini, Bapak itu punya bisnis apa dulu hari ini di era digital, dan modalnya cuma lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp. Cepat berpromosi, cepat berinovasi, disesuaikan dengan cepat beradaptasi. Pasar di Indonesia Barat sama Timur pasti beda, dan cepat-cepat yang lainnya itu disesuaikan dengan karakter bisnis masing-masing. Tapi prinsipnya adalah kecepatan, karena di sini persaingannya adalah kecepatan. Saat kita ngobrol di sini berapa juta yang sedang dilakukan, jadi Shopee, dan itu membuat konsep bagi mereka. Nah, Tokopedia dan Shopee itu membangun sistem digital. Dia bukan jualan supermarket. Kalau ini kelasnya Lipo Group, dia bikin matahari. Tapi di sini dia bikin online shop, ya, Amazon dan lain-lain. Ini semua bermainnya di sini. Amazon itu tahun 94. Dia begitu paham, 3 tahun kemudian dia bikin toko online. Alibaba tahun 2000, dimulai tahun 99. Nah, dari semua bisnis ini, ya, poinnya adalah satu, apapun bisnis Bapak Ibu, fokus di kecepatan. Yang kedua adalah emas memiliki peran di setiap era bisnis. Ini yang akan kita bahas. Karena emas adalah uang. Bisnis itu semua bicara tentang. Ya, slide berikutnya. Sorry, Pak. Ya, kalau ini stop, apa yang saya pikir? Ya, sebelum stop. Ya. Kalau saya lihat di era saya dari ya, ada Ya. Ketika di kelasnya ada ya, itu Tangannya jadi kalau di era agraria itu kan kita punya kerajaan dengan kaya bilangan, di mana ketika terjadi penindasan proses ekonomi, betul, benar, ya, yang diperlukan itu di sana bukan hanya sekedar kekayaan, tapi bagian besar menganggap diri mereka aman, ya, tidak mau viral, ya, kayak contoh seperti itu. Ya. Lalu kalau di industri itu mulai berubah eranya ketika orang kaya di era agraria itu dia mulai menambahkan modal. Jadi ada raja, lalu ada pengusaha, yang dia mendapat dukungan dari raja-raja yang dijual ke orang-orang miskin. Jadi ada orang di golongan di era industri. Di digital, karena orang-orang kaya di era industri dia menguasai lahan, menguasai aset, di orang-orang yang digital ini mereka pikiran orang kalau mau usaha punya tempat, hal, biaya, menyewa buku mahal, perjalanan. Akhirnya terpikir, gimana caranya kalau kita nggak punya space, tapi kita punya yang namanya virtual, bisa dibilang seperti itu. Makanya munculnya adalah di digital. Saya melihatnya, ini understanding saya, not only about gold, emas, ya. Tapi ini juga dilihat dari kondisi emas, ya, itu yang berhubungan sekali dengan agama, dengan ekonomi, dan cara berpikir orang. Betul. Karena di setiap era ini terjadi perubahan volume orang, ya. Yang awalnya volume orang, jadi ada perubahan volume ketika orang dia beradaptasi dengan kondisi. Ya. Kita bayangkan misalnya nih,
orang yang ada di periode tersebut kan banyak temuan-temuan ya, khususnya di industri ya, banyak temuan-temuan baru dan istilahnya di era agraria belum ada. Jadi menurut saya perkembangannya itu adalah bukan hanya menutup masuk kalau menurut saya. Jadi, ketika orang sudah mulai sadar menyebar yang di era agraria, itu akhirnya mendorong ke sana. Jadi emas itu hanya turunannya. Tapi pada saat itu ini menurut saya. Nah, ini slide berikutnya, karena di 3 era bisnis ini adalah overview secara lalu bagaimana tentang sinyal. Nah, ini sebelum era agraria itu era manusia berburu dan merantau. Jadi tidak ada orang kaya, tidak ada bisnis, semuanya berburu dan merantau. Pagi pergi, hari buruan, pulang, dan mereka belum mengenal bahasa dan tulisan. Nah, di era agraria itu sistem yang dipakai apa? Nah, di era agraria ada 2 sistem. Pertama itu mereka menggunakan barter. Cikal bakal itu barter dulu. Saya mau makan jagung. Yang ini punya ikan. Kita tukar-tukaran. Ukurannya sama, ikan dengan jagung. Ukurannya sama. Tapi akan menjadi sulit ketika saya punya jagung, makan daging sapi. Ya, punya sapi, ukurannya 200 kilo. Nah, nukernya gimana? Akhirnya mereka menggunakan satu sebagai alat transaksi. Nah, kemudian di zamannya Sulaiman, Salomo sekitar 3000 tahun yang mereka menggunakan konsep batu timbangan dari batu. Namanya talenta. Satu batu berarti 34 kilo ukuran daerah besar. Ya, sebesar batu itu sebesar tempat sampah itu. Jadi saya mau makan ikan, tukar dengan jagung, dia ditimbang. Timbangan yang jadul itu tahu ya, yang lama yang di pasar. Karena yang sekarang digital pakai batu timbangan. Yang kecilnya namanya sikel dari batu, weight stone namanya batu timbangan. Nah, karena batu bisa hancur ukurannya jadi berubah, dirubah jadi dari logam, dari emas dan perak, talenta emas, talenta perak. Ya, berikutnya slide lagi. Sehingga pertukaran itu menjadi adil. Nah, kemudian poin seperti ini baru muncul 2600 tahun yang lalu di Yunani, kemudian berkembang di Romawi, karena Romawi lebih luas daerah jajahnya daripada Yunani. Bisa lihat ya, yang offline. Ini dipakai 2600 tahun yang lalu. Nah, Romawi begitu besar jajahannya, begitu besar, akhirnya dia bangun sendiri. Kenapa? Karena rajanya tidak punya emas untuk mencetak uang di seluruh daerah-daerahnya. Jadi emasnya nanti dipotong dari pinggiran-pinggirannya, poin-poin zaman dulu pinggirannya yang rusak. Karena raja udah nggak punya modal, dan yang mencetak uang adalah kaisar. Jadi kaisar Nero. Berarti 8 gram namanya denarium. Nah, Romawi hancur di abad keempat. Dia adopsi sistemnya oleh Umar bin Khattab, dinar dan dinar 25. Selama 1300 tahun ekonomi syariah tidak ada krisis dan apakah tidak ada bank. Semua dikendalikan oleh kesultanan. Romawi selama 1000 tahun pun sama dikendalikan oleh kaisar. Di zaman raja-raja kuno Israel selama 2000 tahun mereka pun tidak ada krisis keuangan ketika shekel itu dibuat oleh raja-raja yang kuasa. Nah, kemudian ini berubah, Romawi hancur, pecah jadi negara-negara Eropa. Singkat cerita saya pakai standar yang paling gampang, standarnya di dolar. Mereka menggunakan koin emas dan perak sebagai alat pembayaran. Ini $1, ini $20, beratnya 30 gram, ini beratnya 25 gram. Yang versi kertasnya mereka buat seperti ini. In gold payable to the dealer on demand, bisa ditukar dengan emas. In silver payable to the dealer on demand. Ini 1 troy ounce, ini 5 troy ounce. Ini masa berlakunya. Ini kita lihat ya, pelan-pelan. Jadi kalau membahas ini bisa berjam-jam. Ini sangat menarik karena saya senang numismatik juga dan sebenarnya fakta saya terbuka dari saya melihat koleksi-koleksi seperti ini. Uang dolar ini dicetak
punya dasarnya emas dan perak. Dasarnya di sini. Makanya disebut gold certificate dan silver certificate. Ini untuk memudahkan saja membawanya. Tapi mau bawa fisik ini silakan. Bawa ini 1 lembar, ini 5 lembar. Bawa ini 1 lembar, ini 1 keping. Oke, berikutnya. Kita lihat di Indonesia ya, supaya lebih paham. Ternyata membahas ini sangat menarik. Saya bahas di sini dulu. Kerajaan-kerajaan di Indonesia itu mengakui sistem hitam dan hitam. Jadi pengaruh Romawi itu begitu kuat ke seluruh dunia di Eropa, di Timur Tengah, di negara-negara Asia mereka menggunakan dinar dan dirham. Tapi dalam bentuk dan ukurannya beda, disesuaikan dengan kebijakan raja, sultan, kaisar masing-masing. Pemerintah ini juga sama ketika mereka di Indonesia, mereka mencetak koin gulden ini 2,5 gulden dari gram, 5 gram. Ini 10 gulden ini dari emas 5,5 gram. Kalau Bapak Ibu simpan puluhan koin ini buat 10 gulden ini, sekarang harganya 6 juta. Tapi kalau simpan 10 gulden uang kertas, kan nggak laku nilainya di barang konversi. Nah, saya sempat bahas ini sekarang. Ini bahas politik ini. Soekarno paham, Indonesia buat merdeka, Indonesia nggak punya emas. Indonesia nggak seperti Amerika, dipatok $1 sama dengan 1,5 gram emas. Itu Taiwan sama dengan 20 gram. Indonesia nggak punya emas, gimana caranya? Ya, buat $1 sama dengan setengah gram emas. $1 sama dengan $3. Itu standarnya. Lalu mereka bagi-bagikan, Soekarno bagi-bagikan. Ini contoh. 1 orang dikasih $25. Jadi tahun 46-47 ini Indonesia baru merdeka. Rakyat itu punya uang, dan rakyat pengen tahu apa itu rupiah. Karena sebelumnya masih pakai mata uang Jepang, uang belanja. Soekarno bagi-bagikan, bukan kepikiran kan, membagikan. Orang dikasih $25. Jadi dikasih selembar ini setara dengan 12 gram, nah, hampir 13 juta. Setiap orang. Ada yang tidak suka dengan yang Soekarno lakukan. Jadi banyak pemberontakan sama orderan dan sekali Soekarno dibunuh dalam 12 tahun. Itu saya mau belajar kenapa Soekarno mau dibunuh. Jadi pertanyaan. Jadi coba cari dan siapa yang mau membunuh dan siapa orang di balik yang mau membunuh Soekarno. Orang yang membuat sistem yang tidak suka. Nah, banyak kan ini nanti silakan diajarkan. Kalau tahun 47, 46 saya dikasih uang oleh Soekarno, saya dikasih uang oleh Soekarno. Kemudian dibelikan emas 12 gram setengah, emas 12 gram setengah. Sekarang emas itu masih ada ya, diwariskan ke cucunya. Saya jual hampir 13 juta. Tapi kalau dikasih uang kertas ini dan sobek, apa itu nilainya? Tidak. Jadi fungsi uang itu sudah berubah. Ini masih berlaku sampai sekarang pun masih banyak kolektornya yang kondisinya bagus harganya 2 kali lipat. Ini juga sama. Tapi secara nominal harga emas dan perak ini tetap punya nilai. Nah, uang kertas ini ada masa expired. Nah, Bapak Ibu harus paham. Menyimpan uang ada masa expirednya. Nah, kalau kondisi yang saya jelaskan tadi bagus seperti ini, harganya pun seperti. Tapi kalau saya mewarisi 12 gram setengah, ya 12 juta. Tapi kalau pakai saya kasih uang kertas itu dalam kondisi bagus, saya jual ke kolektor itu dan saya tawarkan ke Bapak Ibu, harga emas sesuai harga pasaran kebetulan Bapak Ibu butuh emas, beli dengan harga yang fair. Ya, nah, iya kan saya jelaskan di itu. Ya, itu sistem. Soekarno paham, Soekarno itu paham. Dia negarawan, sekarang kan pasti dalam Surya, penting. Nah, kenapa sih idenya Soekarno ini tentang
Dia ingin menguatkan rupiah loh. Kalau rupiah berbasis emas 1 gram satu rupiah sama dengan. Dan mengapa sistem ini menghancurkan nilai rupiah? Ya, sekali lagi, halo, biar nggak ngantuk, yang online, 1 gram emas sekarang bukan 1 juta, tapi 20 miliar rupiah. Saya kasih lihat. Kenapa bisa 20 miliar? Saya kasih hitungan. Ya, berikutnya. Nah, ini menarik. Nah, ini udah fakta nih. Nah, di tahun 90 saat Indonesia merdeka, dicetak koin khusus Nusantara 250.000 memperingati 17 gram ya, koinnya 17 gram. Untuk membeli pada zaman itu masih beredar uang kas ini, ada yang ngalami uang ini, ngalami ini. Perlu 25 lembar, 250.000 kan untuk beli koin ini. Jadi harga emas pada saat itu berapa? Ya tinggal dibagi 250.000 dibagi 12 gram, sekitar 17.000 gram di tahun 2090. Emas 23 karat ya, maka 95%. Nah sekarang uang 10.000 ini kalau Bapak Ibu simpan 25 lembar, harganya berapa coba? Uang ini disimpan 25 lembar, katakanlah ibu mewariskan ke anaknya zaman kuliah, sekarang baru punya anak, kasih nih warisan ibu simpan 250.000. Betul, kan? Laku itu kalau kondisinya seperti ini, tapi kalau kondisinya misalkan contoh seperti ini, udah begini nih, musuh, ini musuh, ibu jual ke tukang uang lama, ini terima harga nominal itu, harga nominal. Tapi kalau kondisinya baru, bisa diterima sekitar 100.000, 100.000 kali 25 lembar. Atau bagus kondisinya belum tentu semuanya bagus. Kalau kondisinya bagus berarti terima 100.000. Itu pun kalau si pedagang uang mereka punya stok, tapi kalau mereka masih punya banyak stok, apa itu dari mobil? Banyak stoknya. Baru terima juga. Rata-rata saya paham, saya sebelum polisi kalau juga tahu di tentang bisnis mati. Jadi pedagang itu mau terima kalau kondisi bagus, artinya anggaplah ini dijual dengan harga sekarang jadinya 250.000 dan 250.000 kalau diberikan 4 gram. Ini 17 gram, ibu kehilangan 15 gram, lebih dirampok oleh yang namanya sistem. Nah sekarang dengan uang ini, kalau mau beli ini, koin ini, harga emasnya ya 15,5 juta ini harganya. Emasnya karena yang langka bisa 20 juta, ini harganya bisa 20 juta. 15,5 juta berarti perlu uang ini. Makanya Bapak Ibu yang lahir di tahun 60-70 di sini berkarir, cari uang cepat. Sekarang uang ini masih ada, 1.500 lagi. Jadi cari uang di tahun 2012 lebih sulit berapa kali lipat daripada di tahun sebelumnya. Ini fakta. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan kondisi seperti ini, berarti uang tidak bisa dipakai sebagai alat simpan kekayaan, hanya sebagai alat transaksi. Padahal kalau kita belajar simpan kekayaan, sebuah hidup. Nah, dipakai untuk menyimpan kekayaan, dari fakta ini, uang tidak bisa dipakai untuk menyimpan kekayaan. Tapi kalau kita beli ini koin tahun 90, sekarang koinnya lebih mahal dari harga emasnya. 20 juta. Silakan. Tanya ya. Nanti di sesi kedua. Ya. Sesi kedua saya akan 24 keuntungan megang. Ya, itu. Nah, di sini coba dari Pak Anies baca. Dibaca yang mana ya? Jadi tinggal aja. Ketiga apa nih Pak Anies? uang rupiah. Nah, uang rupiah yang ketiga saja nggak bisa. Nah, kemudian sistem tadi berubah.
Dolar Amerika berbasis emas itu sampai tahun 1971. Setelah 1971, dolar tidak lagi berbasis emas. Jadi kalau ada sangat disimpan pilihan dolar Amerika berbasis emas, pemikiran dia tinggal 50 tahun. Karena itu dari tahun 1971 sudah diubah standarnya. Jadi Bretton Woods bisa cek di Wikipedia apa yang Bretton Woods lakukan di kampanye Nixon tanggal 15 Agustus tahun 1971. Robert Kiyosaki mengkritik hal ini bisa. Kalau kalian Robert Kiyosaki, ayah kayaknya sangat kaget dengan kondisi ini. Sistem keuangan di seluruh dunia berubah dan ini tidak diajarkan di sekolah bisnis. Nah, kemudian kita mengenal uang kakak. Yang kita pakai hari ini namanya uang kakak, kertas tunggang, biro. Dari tahun 65 pernah pakai. Dan uang elektronik, aku jadi di Inggris pertama kali. Kemudian ada cryptocurrency dan nanti ada rupiah digital, CBDC. Nah, yang mau saya tanyakan adalah ini. Beda sistem, Rp1, Rp10.000, tahun 64, tahun 64. Gambarnya memang beda, ukurannya beda, nominalnya beda. Nah, sistem apanya itu yang beda? Dia ada dua perusahaan. Ya, kalau itu mah yang mencetak itu masih bayoran, sekarang itu bayoran. Yang mencetak mana? Jadi pencetakan kebayoran itu di itu cetaknya di luar negeri, di Amerika. Thomas Delaware Company. Nah, ada sistem dan sistem itu akan kita bahas di video. Jadi tak di luar negeri. Jadi cetaknya di luar negeri. Proyek, bos. Proyek. Ini kita standar cetakan kebayoran itu. Kebayoran proyek orang-orang kita. Jadi cetaknya di Amerika. Yang cetak dolar. Beda itu Bank Indonesia. Betul tadi, betul banget. Tanda tangannya juga beda. Direktur, perusahaan dong direktur atau kementerian. Sama-sama kata ini direktur. Ini Menteri Keuangan. Dan ini Republik berbeda. Soekarno ini mengadopsi sistem one yang berkuasa saat itu adalah presiden. Zaman dulu kan kaisar-kaisar, khalifah-khalifah itu stempelnya presiden. Iya, karena saya itu kok ada ini. Selama Orde Baru, selama Orde Lama, Soekarno mau dibunuh terjadi. Saya kaget kejam itu kan sistem berarti ingin membunuh Soekarno. Saya rasa kamu salahnya apa sih? Kok dia mau dibunuh 41 kali, 21 tahun, artinya setiap tahun mau 2 kali mau dibunuh. Lagi meeting dibunuh, lagi ini dibunuh, tadinya dan sampai akhir meninggalnya itu bapak ibu tas, gimana? Saya Soekarno, ya Soekarno. Nah, makanya kalau membahas ini, ya setuju jadi populer bisa diganti. Nah, di sini kita lihat yang kita pakai ini sekarang, mereka akan mempersiapkan CBDC. Nah, ini kalau saya bahas CBDC. Ya. Apakah Bitcoin aman untuk saat ini atau 100-200 tahun yang akan? Jadi akan terjawab di sisi. Ya, berikutnya. Nah, di sini tadi uang itu mempengaruhi 3 era. 3 sistem keuangan dari mulai timbangan, uang digital, uang kartal, uang real mempengaruhi 3 era. Industri, agraria, industri, digital. Nah, ternyata ada sistem, ada kelebihan, apapun itu definisinya, ada riba Asia, ada riba tabung, itu silakan ya definisi riba. Tapi ziarah itu ada kelebihan itu yang menyebabkan krisis. Nah, coba dibaca 3-3-nya oleh Pak Rana. Ini Pak. Satu aja putih. Yang mana Pak? Details. Thomas Merritt Pak ya? Kan yang ini dan gaya soalnya saya interest, money, fiat currency, fractional reserve banking. Yes. Ini dijelaskannya tadi uang fiat adalah uang yang tidak lagi berbasis dengan emas. Saya akan jelaskan. Nah, ini ada
Dan uang yang tidak bisa dilakukan oleh tentara. Artinya begitu. Saya jadi pinjamin uang ke bapak. Uang saya habis. Ibu mau pinjam uang, saya nggak bisa. Tapi bank bisa meminjamkan uang 10, 20, 30 kali. Itu by sistem. Bagaimana cara presiden nanti sistemnya jelaskan. Nah sekarang saya bicara tentang bunga. Ini yang menarik kita mau video supaya mindset kita terbuka. Di sini saya suka pelajaran matematika. Nah, sekarang kita lihat ya, saya ini menurut Bapak. Pak siapa tadi? Ya, Pak Adi. Nah, Pak Adi jualan tanah. Namanya siapa tadi? Jika jualan biasa. Karena ada di cuma ada yang bawah. Saya coba menyederhanakan sistem ini bermasalah atau tidak? Kita ada uji supaya logis. Kalau secara sederhana bisa dipahami, secara makro secara mikro bisa dipahami. Katakanlah di dunia ini ada dua orang. Jualan biasa, itu produk. Tapi itu kan? Saya sistem. Saya bisa ada, bisa enggak. Saya menerbitkan uang. 10.000 euro atau 10.000 dolar atau 10.000 rupiah. Saya pilih enggak. 10.000 euro, 10.000 dolar, 10.000 rupiah. Silakan jualan barang dan jasa semua. Kemudian saya meminta katanya sulit kalau kita jasa. Kita boleh dapat uang. Begitu juga Pak. Saya meminta ya udah 10%. Nanti seribu. Dan berarti tahun depan sampai April 2024, April 2024 nanti datang ke saya bawa 11.000. Jika bawa 11.000. Bahkan tadi ini paham matematika, atau seleksi matematika. Tanya bisakah jika dalam Pak Andi melunasi utangnya 11. Kalau bisa apa? Kalau nggak bisa, berani. Di semua posisi dan saya datang pinjam, oke. Angkatnya 10.000. Oke, tanpa jaminan. Silakan jual sama barang nanti saya kesini. Kamu cuma bawa, tapi itu cuma bawa. Pertanyaannya sekarang bisa sikap dan mengembalikan 22.000. Dengan 1.000, ya. Kalau ada orang masuk tentu nggak boleh banget. Bisa? Berapa? Bisa. Jadi 11.000. Kita bilang bisa dulu ya. Dan saya mau lagi nih kalau bisa. Mau 2.000 ya? Asal ini harus dolar karena dolar jadi masa dulu mereka aja jadi nggak bersamain apa pendidikan $1.000 tapi selain $1 $1.000 $10.000 biar mereka bisa kalau minta $11.000 sebenarnya dan menurut Bapak menurut saya ini hitungan bisnis kan saya jualan aja masih 10% setahun saya bisa 20%. Nah, tapi kita salah dengan bisa kita juga nggak mungkin. Tapi bagaimana nih skenario tahun 2024 bulan tanggal April kita membangun dari bisnis belajar yang benar dia bisa biasa datang bahwa oke makasih ya 11.000
Ada masalah. Nyaman. Bisa puasa kalau tahun kedua ini betul berkenan. Secara tidak sadar dan buatnya kedua bertarung berkompetisi. Ada yang harus ada lagi. Tahun ketiga kali lagi. Tahun keempat. Tahun kelima. Jadi tahun kelima ini apa itu menjadi pelajaran. Tahun kedua lagi. Jelas kenapa terjadi sekali lagi ya. Sistem ini membuat orang yang bijak. Ini kan saya demonstrasikan setelah uji. Bagaimana sistem ini kalau ini Amerika, ini China, dengan 300 juta. Sebenarnya saya nggak masalah. Dasarnya ini cuma masih pemerintah. Masalahnya karena bertemu standar. Dan siapa yang mengontrol supaya sih ada dengan pemerintah. Ini sistem. Mereka coba lebih parah. Dan itu kan saya bilang, saya kalau saya habis saya ada win, karena hubungannya tinggi. Kalau ini hubungannya rendah, dia bisa membuat dalam jangka panjang. Dan misalnya mereka menginginkan tentang perubahan kita dalam keuangan bukannya dia menginginkan saya pindahkan Rusia, saya pindahkan Cina, Brazil, seluruh negara sistem. Oke. Sekarang kita lihat dulu tentang video nomor 3. Ya. Jadi buat yang online, khususnya yang online, jadi paham ya, uang ini bisa menjadi masalah ketika ada yang namanya riba. Mau 1%, mau 10%, mau 100%, bukan juga ya, tapi sistemnya, sistem ini harus diketahui. Dari perspektif agama Islam, oke, ada riba karena waktu, riba karena kualitas, itu. Tapi dari sisi sistem, saya bicara secara umum, pada orang sistem ketiganya ini menghasilkan riba, menghasilkan kelebihan, menghasilkan kelebihan. Kenapa menghasilkan kelebihan? Mau catatnya berapa? Untuk cetak ini nih saya modalnya Rp700. Saya jual berapa nih sistem? Untungnya berapa? Bisa dibayangkan. Nah, kalau uangnya 100.000, mau cetaknya berapa? Untungnya berapa? Kita jualan untuk 10-20%, 200. Punya kami ini sistem ini, apalagi $100, apalagi €100, apalagi 100 pound per link, $1.000 Singapura. Modalnya ya sama, nggak beda jauh dari $700. Ini lagi tiba. Maka kalau kita bicara ekonomi syariah, kita harus kembali ke negara, tetapi tidak menggunakan sebagai mata uang. Karena kalau menggunakan melawan sistem, Pak. Ya, berikutnya video. We produce over 50% of the nation's currency here. There's only 2 places in the United States that produce United States paper currency. One is right here in Fort Worth, Texas, and the other one is in Washington, D.C. Our
employees here go through an apprenticeship program that are plate printers and bookbinders and pressmen. And you know, when we talk about a family, this really is a family here. You know, there's generations of pressmen and printers that have been in the organization. You know, when people ask, what do you do? And someone says, I make money, you know, these guys really do make money. We produce a product here that's very unique, but it circulates worldwide. And how we play such a huge part of the economy in circulating currency worldwide. We still produce $2 bills. We love the fact that people like to keep them or, you know, give them as gifts, because then we get to produce more. The order this year from the Federal Reserve is 7.6 billion notes. The Fort Worth facility is producing about 4.6 of those billion notes. Oh, yeah. And you guys got the opportunity to hold $1.6 million per cash back. That was pretty awesome, right? Yang lain, video berikutnya silakan. Ini kita bicara fractional reserve banking. Saya menjelaskan lewat video supaya lebih jelas. Saya akan menjelaskan cara menggandakan uang ini dengan animasi agar Anda lebih mudah untuk memahaminya. Animasi dibuat secara khusus oleh sahabat saya, salah satu flat earthers yang paling cerdas sekaligus pembuat animasi terbaik yang pernah saya kenal. Dia adalah Dr. Zack. Berikut adalah pemaparan saya tentang bagaimana bank menggandakan uang yang dituangkan dalam bentuk animasi yang sangat keren oleh Dr. Zack. Selama ini, Anda hidup dengan persepsi bahwa bank adalah institusi kaya, dan kita, rakyat, lebih miskin dan butuh bank untuk menolong perekonomian. Jika Anda beruntung, bank akan berbaik hati memberi Anda utang. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Bukan bank yang kasih Anda kredit, tapi Andalah yang kasih kredit ke bank. Ketika Anda taruh duit di bank, mereka bilang itu tabungan. Padahal sebenarnya Anda memberi utang pada bank. Bank nggak bisa apa-apa tanpa duit rakyat. People power, jika Anda benar-benar paham bagaimana bank bekerja. Karena Anda tak sepenuhnya paham cara bank bekerja, Anda hidup dengan persepsi bahwa rakyat lebih butuh bank ketimbang bank butuh rakyat. Selama persepsi Anda seperti itu, bank terus menghisap uang Anda, menggandakan uang Anda untuk kepentingan mereka tanpa Anda sadari. Mari kita cermati bagaimana bank menggandakan uang Anda dengan nyetak duit dari langit. Ambil contoh, Anda punya mata uang $10.000 atau sekitar 135 juta rupiah. Misalnya berbentuk fisik mata uang kertas. Anda tak ingin menaruhnya di bawah bantal karena tidak aman dan mata uang tidak berbunga di bawah bantal. Maka Anda ingin menyimpannya di bank. Mereka sebut simpanan agar Anda merasa aman. Anda bisa menarik uang Anda kapan saja Anda mau. Bank itu aman dan mereka akan kasih bunga. Maka, jika Anda tidak tarik simpanan itu dalam setahun, dengan bunga 1%, Anda akan dapat mata uang tambahan $100 dari $10.000 milik Anda tadi. Berdasarkan regulasi, bank wajib menyimpan sebagian simpanan Anda dan berhak meminjamkan porsi besar mata uang Anda kepada orang lain. Ini disebut fractional reserve banking. Proporsinya berbeda di tiap negara. Saya ambil contoh 10% seperti yang berlaku di Amerika. Artinya, bank berhak meminjamkan 90% tabungan dan simpanan Anda. Maka, dari $10.000 milik Anda tadi, bank berhak untuk menggunakan yang $9.000. Tapi, $10.000 yang Anda setor di bank adalah simpanan yang bisa Anda tarik kapan saja Anda mau. Maka, $10.000 Anda tetap merupakan mata uang dalam peredaran. Tapi mereka meminjamkan $9.000 kepada orang lain. Disinilah kecurangan dimulai.
Kedengarannya agak gila, tapi ini artinya ada 19.000 dolar dalam peredaran. Mereka bahkan tak perlu nyetak mata uang baru untuk tambahan 9.000 dolar ini. Hanya digit dalam komputer bank, juga dalam bentuk buku cek. Tidak berbentuk mata uang fisik, hanya ada dalam komputer, tapi tetap saja itu mata uang yang sah berlaku. Dari 10.000 dolar Anda, bank lantas memberi utang 9.000 dolar kepada orang lain. Si debitur lantas membelanjakan utang bank itu untuk beli mobil misalnya. Ia lantas membayar pada penjual mobil dengan duit utang dari bank dalam bentuk cek atau kadang lewat transfer online. Pembayaran diterima oleh si penjual mobil dan dia juga tak mau memegang mata uang. Lantas ia pun menyetor pembayaran itu ke bank. Apakah ke bank yang sama atau bank yang berbeda? Tak jadi masalah karena semua bank ada di bawah sistem bank sentral yang sama. Sekarang bank menerima simpanan si penjual mobil sebesar 9.000 dolar. Maka siklus pun berulang. Bank menyimpan 10% fractional reserve, yaitu 900 dolar, dan memiliki hak untuk meminjamkan yang 8.100 dolar. Maka sekarang ada 27.100 dolar mata uang dalam peredaran. Siklus pun berulang. Bank memberikan utang 8.100 dolar kepada wanita ini. Ia lantas menggunakannya untuk beli furnitur misalnya. Si penjual furnitur menerima pembayaran dan juga ingin menyimpannya di bank. Apakah di bank yang sama atau bank yang berbeda dalam sistem bank sentral yang sama tidak jadi masalah. Sistem bekerja dengan sempurna. Maka siklus yang sama terjadi lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Hingga akhirnya 10.000 dolar yang semula Anda setor di bank telah digandakan jadi 100.000 dolar. Anda bisa melakukan simulasi dan verifikasi sendiri dengan menggunakan Excel. Dari 10.000 dolar mata uang Anda dengan fractional reserve 10%, bank menggandakan 90.000 dolar. Maka sekarang ada 100.000 dolar dalam peredaran. Apa yang saya sampaikan ini adalah fakta yang ditunjang oleh data-data kredibel. Semua data ada di depan mata Anda, tapi Anda tidak menyadarinya dan tak banyak yang sadar apa arti dan konsekuensinya. Sebelumnya, Anda harus paham dulu jenis-jenis mata uang dalam peredaran. Di dunia keuangan dikenal istilah M0, M1, M2, dan M3. M0 adalah mata uang kertas dan koin yang dicetak oleh bank sentral. M1 adalah M0 ditambah cek dan giro. M2 adalah M1 ditambah tabungan, simpanan berjangka, dan lain-lain. M3 adalah M2 ditambah deposito jangka panjang, pasar uang, dan lain-lain. Dari definisi tersebut, mata uang yang benar-benar dicetak ya cuma M0. M1 pun sudah tercampur dengan digit-digit komputer, tak ada fisiknya. Sudah merupakan hasil penggandaan simpan pinjam. Apalagi M2 dan M3, sudah duit maya, hasil penggandaan dari M0. Tadi kita sudah bahas, dengan fractional reserve ratio 10%, mata uang yang beredar 10 kali lebih banyak dari yang seharusnya. Mari kita buktikan dengan data-data yang kredibel. Anda semua percaya US dollar adalah mata uang yang paling stabil. Coba kita lihat faktanya. Menurut Dewan Gubernur Federal Reserve, Bank Sentral Amerika, M0 US dollar jumlahnya 1,6 triliun dolar. M1 USD jumlahnya 3,7 triliun dolar dan M2 jumlahnya 14 triliun dolar. M3 datanya disembunyikan oleh Federal Reserve. Bank Sentral Amerika itu tak lagi mempublikasikan data M3 sejak tahun 2006. Luar biasa. Bank sentral yang independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri, tapi tak mau mempublikasikan data M3. Ini adalah skandal. Lucunya, banyak orang percaya pada Federal Reserve, sama seperti orang percaya pada NASA. Dipikirnya, itu adalah institusi-institusi yang paling top, paling terpercaya, paling canggih. The Holy of Holies, yang suci dari yang suci. Padahal isinya sama-sama fraud.
penipuan terhadap rakyat sedunia oleh segelintir elit pemilik Federal Reserve, IMF, World Bank, dan juga NASA. Para pengamat hanya bisa menduga-duga jumlah M3 US dollar seperti yang dilakukan oleh situs JM Bullion ini. Menurut penelitiannya, M3 jumlahnya tak jauh dari M2, yaitu 17,5 triliun dolar. Oke, sekarang kita hitung berapa kali lipat M3 jika dibandingkan dengan M0. Anda lihat, jumlahnya 11 kali lipat. Lebih banyak dari paparan saya tadi. Mata uang nyetak dari langit 10 kali jumlah mata uang yang sesungguhnya. Sekarang kita bandingkan dengan Indonesia. Menurut Bank Indonesia, M0 jumlahnya 549,6 triliun rupiah, M1 1.372,6 triliun rupiah, dan M2 jumlahnya 5.408,6 triliun rupiah. Sama seperti Feds, Bank Indonesia tak mau mempublikasikan jumlah M3. Hanya ada M0, M1, dan M2. M3 hanya Tuhan dan Bank Indonesia yang tahu. Oke, kita tak bisa membandingkan dengan M3. Coba saja hitung berapa kali lipat M2 dibandingkan dengan M0. Wow, M2-nya saja sudah hampir 10 kali lipat, apalagi M3-nya. Lebih mengejutkan lagi, menurut OECD, Organisasi Internasional di bidang Economic Cooperation and Development, pertumbuhan M3 Indonesia bahkan lebih tinggi dari Amerika. Luar biasa. Tapi jangan salahkan pemerintah, karena otoritas moneter kita dipegang oleh bank sentral yang independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri. Kita juga tak bisa menyalahkan Bank Indonesia, para profesor, doktor, dan dosen ekonomi, karena semua hanya ikut sistem yang diterapkan oleh elit global sejak sekolah dulu, sehingga semua orang di dunia bekerja tanpa sadar untuk kepentingan mereka. Jadi, kesimpulannya, apa yang tadi saya sampaikan, bahwa dari tiap rupiah atau US dollar mata uang yang beredar, bank melipat gandakan 10 kali adalah fakta, berdasarkan data-data yang kredibel dari Bank Sentral Amerika dan Indonesia. Oke, jadi tentang fractional reserve banking ini jelas ya. Kita nggak bisa bikin bank BCA, bisa. Polanya bisa. Kita yang awam yang bukan pemilik bank, tapi bank bisa. Nah, yang mau saya sampaikan dari video ini adalah terjadi kelebihan ziyadah itu tadi dari 10.000 yang beredar bisa jadi 100.000. Mau 10.000 rupiah, mau 10.000 euro, mau 10.000 dolar, bisa jadi 100.000. Nah, bayangkan kita cari uang sulit, tapi sistem menggandakan uang begitu mudah.